memperkenalkan. Saya Rista Jitalia. Saya Yasmi Alia Latifah. Saya Siswani Sohano. Saya Nadia Sinda. Saya Rizky Sidiki. Saya Cindy Kolata. Di sini kami akan menjelaskan tentang peran tokoh ilmuwan Muslim masa Bani Abbasiyah dalam bidang sains dan teknologi. Materi pertama akan dibacakan oleh Rista Jitalia. Perkembangan ilmu filsafat ditandai dengan munculnya para filsuf seperti Al-Kindi dari tahun 801 sampai 866 Masehi, Ar-Razi 864 sampai 9226 Masehi. Mereka adalah seorang dokter dan filsuf Islam terpenting pada masa Bani Abbasiyah. Karya-karyanya tertuang dalam sebuah kitab bernama Fiqh al-Judari wa al-Hasbat dan Falsawi. Dalam bidang filsafat, Ar-Razi sangat percaya pada kehebatan rasio karena menganut aliran Mu'tazilah. Beberapa tulisannya berupa kritikan terhadap pemikir-pemikir religius seperti Ibnu Safa. Karir selanjutnya dalam bidang penelitian adalah dia mendapat kepercayaan sebagai kepala rumah sakit di Baghdad. Ibnu Sina dari tahun 908 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina seorang dokter yang berasal dari Persia. Di antaranya buku referensi bagi para dokter di seluruh dunia yaitu Al-Isyarat wa Tanbihat, Asy-Syifa dan Kanut Fitib. Dalam bidang ilmu filsafat, ia mendapat pengaruh dari pemikiran Aristoteles dan Plato, filsuf Yunani terkenal. Tetapi Ibnu Sina percaya pada kenabian atau wahyu. Al-Ghazali merupakan ulama terkemuka pada zaman Bani Abbasiyah dengan disiplin ilmunya pada masalah akhlak dan tasawuf. Ia dianggap lautan ilmu, Syekhul Islam, dan ulama terkemuka dalam perkembangan ilmu akhlak. Karyanya tertuang dalam sebuah kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin. Al-Farabi dari tahun 850 sampai 950 Masehi. Ibnu Maskawi dari tahun 941 sampai 1020 Masehi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yasmin. Dua, perkembangan ilmu astronomi. Di antara astronom pada masa Bani Abbasiyah antara lain Abu Mansur Al-Falaki. Beliau menghubungkan masalah kedokteran dengan fenomena luar angkasa melalui teorinya yang sangat populer, yakni teori of the Great Conjunction. Menurut teori ini, hubungan planet tertentu boleh menyebabkan bencana alam dan politik. Salah satu bencana besar yang dihubung-hubungkan adalah fenomena Black Death. Hal ini menunjukkan betapa pemikiran Abu Mansur berpengaruh terhadap peradaban Barat. B. Jabir Batani. Al-Batani mendirikan sebuah observatorium astronomi bernama Observatorium Al-Batani atau Marsab Al-Batani. Al-Batani mulai melakukan kegiatan observasi di kota Aura sejak tahun 264 atau 808 sampai tahun 206 atau 914. Al-Batani menemukan cara baru untuk menentukan visibilitas bulan. C. Abu Hasan. D. Raihan Biruni. Al-Biruni telah menyatakan bahwa bumi berputar pada porosnya. Pada zaman itu, Al-Biruni juga telah menyempurnakan ukuran bumi dan membetulkan arah kota Mekah secara saintifik dari berbagai arah di dunia. Dalam hal ini, Al-Biruni berperan besar dalam aturan matematika seperti sinus, kosinus, sekan, sekan. Ia menulis karyanya yang bertitel Tahqiq Ma'ni al-Hil. Buku ini menjadi rujukan para ulama yang mengkaji sejarah sosial dan kebudayaan, baik di zaman klasik maupun di zaman modern. Salah satu sumbangan Al-Biruni adalah adaptasi dan modifikasinya terhadap astrologi, salah satu instrumen untuk mengetahui posisi bintang-bintang di langit. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siswani Suhanuzaki. 3. Perkembangan ilmu kedokteran. A. Jahir bin Hayyan. Jahir bin Hayyan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang kimia dan alkimia, cabang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap transmutasi. Misalnya dalam pembuatan baja dan logam lainnya, mencegah karat, mengukir emas, mewarnai dan anti air kain, menyamakan kulit, dan analisis kimia pigmen dan zat lainnya. Jabir bin Hayyan mencatat bahwa anggur mendidih melepaskan uap yang mudah terbakar, sehingga membuka jalan bagi penemuan etanol oleh Al-Razi. Dari penelitiannya, Jabir bin Hayyan memperkenalkan sejumlah peralatan
laboratorium seperti penanas air, tungku pembakaran, serta sistem untuk filtrasi dan distilasi. B. Ibnu Sahal. Ilmuwan yang satu ini tercatat menguasai 3 ilmu penting, yakni optik, matematika, dan fisika. Beliau adalah orang yang pertama kali menemukan hukum pembiasan cahaya. Hasil penemuannya diterbitkan pada tahun 984 Masehi. Bertahun-tahun sebelum Cromwell dari 1591 sampai 1626 ditetapkan sebagai penemu hukum pembiasan cahaya oleh kalangan ilmuwan barat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Radia Hafizah. C. Abu Bakar Ar-Razi merupakan dokter pertama yang secara klinis membedakan antara bakat dan campak. Dia juga menemukan penjelasan dan pengobatan terkait penyakit cacar, yang kemudian dikumpulkan dalam buku berjudul Al-Judari wal Hasbah atau Syakat dan Campak. Buku ini menjadi buku pertama yang mengulas secara rinci tentang perbedaan antara penyakit cacar dan campak. Di bidang filsafat, Ar-Razi mencetuskan teori 5 abadi yang menyatakan bahwa dunia dihasilkan dari interaksi yang sangat kuat dan 4 kognitif abadi, yaitu jiwa, materi, waktu, dan tempat. Ar-Razi juga pernah menyatakan kritik terhadap para ilmuwan sebelumnya. Misalnya dalam karyanya berjudul Dogs About Galen yang berisi kritik terhadap Galeni seorang dokter Yunani. Ali bin Al-Abbas merupakan seorang dokter yang memiliki peran penting dalam kemajuan ilmu kedokteran, khususnya tentang pembedahan. Ali bin Abbas mempunyai karya Kamil Al-Sina'ah Al-Tibiyah yang mengulas tentang bedah membedah hingga ke inti-intinya, terutama dalam volume 9. Ali bin Abbas Al-Majusi ialah orang pertama secara belum sempurna membahas hubungan dan langkah kardiolog, serta memberikan penjelasan yang benar tentang kelahiran bayi sebagai reaksi pada saat yang tepat dari otot-otot rahim. Selain tenar sebagai dokter, ia juga dikenal sebagai penulis buku-buku medis selama beratusan tahun pada abad pertengahan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Aja. 4. Perkembangan ilmu matematika. Pertama yaitu Al-Kindi. Al-Kindi merupakan salah satu ilmuwan Islam yang berperan besar dalam penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab di Bait Al-Hikmah. Ia bekerja di Bait Al-Hikmah di masa Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 dari dinasti Abbasiyah. Selain sebagai seorang ahli di bidang matematika, Al-Kindi juga orang yang ahli di bidang filsuf. Ia ahli dalam ilmu tentang bilangan dan geometri. Yang kedua yaitu Al-Khawarizmi. Ia merupakan ilmuwan matematika yang memperkenalkan aljabar dan hisab. Selain itu, ada juga cos, sin, dan tan di dalam trigonometri. Penyusun kitab Al-Jabar atau Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa'al Muqabala adalah Al-Khawarizmi. Kitab tersebut merupakan buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat. Yang ketiga, Al-Fazari. Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Fazari adalah seorang filsuf, matematikawan, dan astronom muslim. Ia banyak menerjemahkan buku-buku sains ke dalam bahasa Arab dan Persia. Ia juga merupakan astronom muslim pertama yang membuat astrolog B, alat untuk mengukur tinggi bintang. Ia pernah mendapat tugas untuk menerjemahkan ilmu angka dan ilmu hitung, serta ilmu astronomi India yang bernama Sin Hind oleh Khalifah Al-Mansur dari Abbasiyah. Yang keempat, Al-Farghani. Al-Farghani atau yang dikenal dengan nama Al-Fraganus oleh bangsa Barat merupakan seorang astronom muslim asal Persia pada abad ke-9. Sebagai seorang astronom, ia pernah melakukan penelitian untuk mengetahui diameter bumi dan jarak antar planet pada tahun 829. Ia menulis seluruh hasil penelitiannya di dalam kitab yang diberi judul Harakat As-Samawiyah wa Jawami Ilm An-Nujum atau Asas-Asas Ilmu Bintang. Materi terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, Cindy Poleta. B. Perkembangan ilmu hadis pada periode ke-6. Ahli hadis yang hidup sebelum periode ini disebut ulama hadis mutakadimin, dan ulama hadis yang hidup pada periode ini dan sesudahnya disebut ulama hadis mutaakhirin. Ulama hadis mutakadimin mengumpulkan hadis dan memeriksanya sendiri dengan cara menemui para penghafalnya di berbagai negeri.
Dan para ulama mutaakhirin bersandar pada karya ulama hadis mukadimin yang berusaha mereka pelihara. Berikut usaha-usaha untuk memelihara hadis. 1. Menghafal hadis-hadis. 2. Memperbaiki susunan kitab hadis. 3. Mengumpulkan hadis-hadis yang masih berserakan ke dalam bagian-bagian yang lebih sistematis. Kitab yang dihasilkan para ulama dalam periode ini yaitu yang pertama, kitab Mustahrij, yaitu kitab yang dihasilkan dengan metode istihraj. Cara kerjanya dengan mengambil hadis dari seorang ulama hadis tertentu lalu meriwayatkannya dengan sanad sendiri yang berbeda dari sanad ulama tersebut. Yang kedua, kitab Adrah, yaitu kitab yang menyebut sebagian dari teks atau matan hadis saja, kemudian menjelaskan dari seluruh sanad dari matan itu. Yang ketiga, kitab Mustadrak, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang memenuhi syarat dari Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Yang keempat, kitab Jami, yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis yang telah termuat dalam kitab-kitab yang telah ada. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.